Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat kawan horor. Kali ini admin akan menceritakan sebuah kisah yang diceritakan oleh akun Twitter Restu Wiratmaja. Menurut keterangan dari pemilik akun bahwa kisah ini berdasarkan kisah nyata yang telah terjadi di suatu tempat. Baiklah, mari kita sama-sama langsung simak ceritanya. Nyupang Kuntilanak. Brebes tahun 2005. Suasana haru meliputi sebuah keluarga yang dilanda cobaan berat dengan meninggalnya seorang bayi berusia 14 hari. Bayi itu ditemukan telah tewas dengan luka mengenaskan di sekujur tubuhnya. Sebelum tewas, bayi itu dikabarkan telah menghilang hingga lebih dari 3 hari. Banyak yang mengira bayi ini tewas akibat dari tumbal kuntilanak yang tengah mewabah di desa tersebut. Hal ini ditandai dengan eksistensi nyupang sangat berkesan bagi orang-orang yang ingin kaya. "Pak, aku takut. Yang melakukan nyupang sudah banyak. Bayinya banyak yang udah hilang," ucap Bu Silvi. "Sama, yang nyupang itu harus dibunuh," ucap Pak Dani. Bu Silvi dan Pak Dani selaku dari warga desa merupakan orang-orang yang ikut prihatin dalam tragedi nyupang itu. Ini terjadi di sebuah desa yang berada di Brebes ya, kawan horor. Untuk desanya tidak bisa kami cantumkan demi menjaga keamanan dan privasi. Banyak warga mengira desanya terkena target nyupang oleh seorang yang berada tidak jauh dari tempatnya, atau dalam hal lain, pelaku dari nyupang tersebut merupakan tetangga desanya. Setiap rumah terpasang berbagai macam jimat untuk pengusiran. Ada yang menggunakan celana dalam wanita, ada yang menggunakan ulaman gabah yang dibakar, kain yang diikatkan lalu dibakar. Berbagai macam cara warga melakukan hal ini untuk menetralisir serangan kuntilanak jadi-jadian yang notabene dipergunakan untuk nyupang. Sehingga warga lebih dulu melakukan kewaspadaannya terkait hal itu dengan menggarisbawahi belajar dari kesalahan. Kisah ini merupakan kisah nyata yang mana penulis telah bersepakat kepada narasumber untuk menceritakan kembali. Apabila ada sesuatu yang membuat ketidaksukaan terhadap pandangan masyarakat, mohon maaf sebesar-besarnya. Bu Silvi menuju rumah warga yang anaknya kedapatan kecolongan dan ditemukan tewas. "Bagaimana, Bu, kejadiannya?" Bu Silvi bertanya. "Kuntilanak itu menyamar jadi seseorang perempuan, tapi mukanya ketutupan. Tapi saya lagi masak di belakang," ucap ibu yang anaknya menjadi korban itu. "Terus langsung diambil anak kamu?" tanya Bu Silvi. Aku kira itu saudaraku, tapi kuntilanak." "Iya, langsung hilang. Kedengarannya suara nangisnya aja. Saya langsung lari terus si anak sudah hilang," ucap ibu itu. Hingga akhirnya keberadaan bayi itu menghilang dan ditemukan setelah 3 hari pencarian. Bayi itu ditemukan sudah dalam keadaan tewas. Hal ini menjadi sebuah gebrakan hebat bagi desa serta seluruh warga. "Perhatian semua, untuk malam ini dan seterusnya kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kuntilanak jadi-jadian itu mengambil bagian terpenting dari kita, yaitu keluarga kita sendiri," ucap Pak RT ketika mengumumkan perihal kewaspadaan mengenai kuntilanak itu. "Anak kecil dilarang keluar melebihi jam 9 malam. Seluruh rumah ditutup rapat-rapat. Jangan sampai ada yang berlalu lalang keluar rumah. Kita tahan dulu sampai keadaannya benar-benar membaik," ucap Pak RT. Para warga menyetujui solusi itu. Para warga yang bergabung dalam gabungan keamanan serta dibantu oleh seperangkat keamanan desa lainnya pun berjaga-jaga tiap ada warga yang mau melahirkan. "Mas, tahu nggak? Kabarnya kuntilanak itu keluar setiap ada yang mau melahirkan," ucap warga kepada Pak Dani. Pak Dani sendiri memiliki anak laki-laki bernama Rangga. Dia mengira bahwa yang dikatakan warga itu ada benarnya, yaitu hanya mengambil bayi saja. "Apa iya
Aku khawatir kalau kuntilanak itu mengambil anak kecil selain bayi, ucap Pak Dani. Ya, aku tidak paham, cuma itu perkiraan, jawab warga itu. Mas, kuntilanak itu benar-benar jadi-jadian? Tanya Pak Dani. Aku dengar-dengar katanya ada warga desa tetangga yang pesugihan kuntilanak, jawab warga itu. Bedanya pesugihan tuyul sama kuntilanak bagaimana sih? Tanya Pak Dani. Kalau tuyul majikannya bebas, artinya mudah dilepaskan. Tapi kalau kuntilanak kadang bisa membunuh diri sendiri, jelas warga itu. Artinya tumbalnya keluarganya, tanya Pak Dani. Ya kira-kira seperti itu, jelas warga itu. Lambat laun obrolan mereka terbawa suasana. Angin yang membuat merinding dan bulu kuduk mereka berdiri menjadi sebuah pertanda bahwa ada sesuatu yang mendatangi mereka. Seorang wanita dengan wajah tertutup menghampiri Pak Dani dan Pak Yogi, warga tadi. Dia menanyakan sesuatu hal mengenai keberadaan seseorang. Mas, mohon maaf, kalian tahu rumahnya Ibu Tersinah? Tanya wanita itu. Mbaknya dari mana ya malam-malam begini ke desa kami? Tanya Pak Yogi. Saya dari kota mas, kebetulan Ibu Tersinah adalah kerabat dekat saya. Saya ingin berkunjung ke rumahnya. Katanya dia malam ini mau melahirkan, ucap wanita itu. Oh, itu mbak, lurus saja. Terus kalau ada pohon mangga di depannya, itu rumah Ibu Tersinah, jelas Pak Dani. Terima kasih mas, jawab wanita itu. Ya, sama-sama. Wanita itu melanjutkan perjalanannya membawa sebuah tas hitam mirip seperti orang baru berpergian jauh. Kok hawaku merinding ya? Tanya Pak Yogi. Sama, siapa wanita itu? Tanya Pak Dani. Lah, aku tidak tahu. Beberapa saat kemudian Pak Dani dan Pak Yogi dikejutkan suara teriakan dari rumah Ibu Tersinah. Teriakan itu membuat mereka ketakutan. Apa itu? Tanya Pak Dani. Ayo ke sana, pinta Pak Yogi. Mereka berdua langsung berlari ke arah rumah Bu Tersinah yang sudah ditului didapati oleh warga. Ada apa ini? Tanya Pak Dani. Anaknya Bu Tersinah dibawa kuntilanak. Kok bisa? Tanya Pak Yogi. Katanya ada wanita yang mukanya ketutupan kain. Langsung masuk terus ngambil bayinya, padahal belum lahiran, jelas warga. Artinya masih di dalam kandungan? Tanya Pak Dani. Iya, masih dalam perut, jelas warga itu. Ngeri sekali. Bu Tersinah bagaimana? Tanya Pak Yogi. Sudah dibawa ke rumah sakit, jelas warga itu. Kejadian kecolongan seperti ini terjadi lagi kepada salah satu warga yang ternyata masih ada senggang waktu untuk melahirkan. Bu Tersinah harus rela kedapatan anaknya diambil oleh kuntilanak itu ketika dia mengira wanita yang datang ke rumahnya adalah kerabat dekatnya. Tamparan keras kepada seluruh warga meningkatkan kewaspadaan yang benar-benar tinggi. Para warga saling berjaga-jaga, bahkan tidak segan-segan untuk melakukan melekan, yaitu kegiatan untuk menjaga bayi yang mau lahir dengan tanpa tidur. Setelah penjagaan ketat itu terus ditingkatkan, mereka tak lagi mendapati kemunculan kuntilanak itu di setiap rumah yang penghuninya akan melahirkan bayi. Namun beberapa saat kemudian, para warga dikejutkan dengan kemunculan kuntilanak sedang menatap para warga dari kejauhan. Kuntilanak itu sedang memandangi para warga dengan posisi tangannya seperti sedang mencengkeram sesuatu. Sudah, tidak usah dipikirkan. Itu pertanda kalau kuntilanak itu tidak bisa masuk lagi. Beberapa saat kemudian, kuntilanak itu menghilang dengan meninggalkan suara tawaan melengking. Setelah kasus itu tidak terdengar lagi, ternyata kuntilanak nyupang juga mengincar anak kecil yang keluar malam melebihi jam 9 malam. Hal ini terjadi langsung oleh Rangga, anak Pak Dani, yang sedang bermain petak umpet bersama teman-temannya.
Rangga mendapati kuntilanak itu tengah mencari anak kecil yang berkeliaran seperti halnya elang yang sedang mencari ular untuk dijadikan mangsa. Kuntilanak itu terbang sambil memandangi kanan kiri keberadaannya. Rangga yang ternyata berada di ruang lingkup pencarian kuntilanak tersebut akhirnya menjadi sasaran. Kedua kaki Rangga tidak bisa bergerak. Tangannya bergetar hebat ketika kuntilanak itu mendekatinya. Yang dirasakan ketika kuntilanak itu mendekatinya adalah seluruh tubuhnya mati rasa tanpa sedikit pun bisa digerakkan. Kuntilanak itu benar-benar sedang berhadapan langsung dengan Rangga. Kedua mata Rangga terbelalak melihat langsung sosok yang disebutkan sebagai pembunuh jabang bayi warga desanya. Rangga mendapati kuku-kuku kuntilanak itu seperti akar pohon runcing yang memanjang. Bersamaan dengan itu, kuku-kuku itu memegangi wajah Rangga dengan lembut. Suara mengerikan yang dihasilkan dari kuntilanak itu membuat Rangga tak bisa berkutik. Beruntung dirinya kedapatan oleh ayahnya yaitu Pak Dani serta para warga yang sedang mencarinya. Kuntilanak itu terbang kembali dan meninggalkan Rangga yang sedang mematung lemas di tengah semak-semak. Setelah Pak Dani mendekati, Rangga telah pingsan terlebih dahulu. Seluruh tubuh Rangga menjadi demam. Hal ini membuat Pak Dani membawa Rangga menuju Ustadz yang berada di dekat rumahnya. Alhasil, Rangga bisa disembuhkan dengan cepat. Ustadz itu berpesan, setiap rumah warga sehabis maghrib dibiasakan untuk membaca Al-Quran, serta tidak kelayang-keloyong keluar untuk melakukan kegiatan yang tidak senonoh. Semenjak saat itu, teror nyupang kuntilanak ini tidak pernah didengar lagi oleh warga Brebes. Namun banyak warga yang percaya bahwa pelaku pesugihan tersebut meninggal dunia karena perjanjian yang terikat dirinya oleh kuntilanak tidak terpenuhi, yaitu harus menumbalkan seseorang bayi agar si pelaku bisa selamat. Namun semenjak penjagaan ketat dan saran dari Ustadz mengenai membaca Al-Quran, pelaku tak bisa lagi memasuki desa yang dimaksud. Alhasil, dia sendirilah yang dijadikan korban perjanjian dari nyupang kuntilanak tersebut. Cerita ini diceritakan oleh Rangga yang merupakan anak dari Pak Dani dan ditulis kembali oleh Wira dan diceritakan kembali di channel Kawan Horor. Jangan lupa subscribe dan komen. Nantikan video kami yang lebih menyeramkan di episode mendatang.